Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah untuk kita saling watawasabil haq watawasabil sabar, terutama di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan al-Mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memberikan kepada kita pertolongan untuk kita bisa beribadah di bulan suci ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah mulai Ahad ini kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kutub, buku kecil yang berjudul Ta'zimu As-Sunnah, mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani hafidhallahu ta'ala. Kitab ini kita pilih karena memang sangat urgent sekali, penting sekali untuk kita mengingatkan diri kita dan juga kaum muslimin tentang pentingnya mengagungkan sunnah Rasulullah SAW, dan sekaligus mentahdzir, memperingatkan orang-orang yang tidak mau mengagungkan sunnah Rasulullah SAW, bahwasanya itu suatu yang sangat berbahaya fid dunya wal akhirah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang sudah mendownload PDF-nya yang sudah kita share di medsos kita, ada beda halaman dengan yang saya pegang, karena yang saya pegang ini cetakan lama, tahun 2001, tapi insya Allah isinya tidak berbeda. Isinya tidak berbeda, cuma beda halamannya saja. Langsung saja kita mulai membaca muqaddimah. Muqaddimah penulis. Di sini ada dua muqaddimah. Muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Shinqiti. Ini kita tinggalkan. Kemudian yang dicetakan saya halaman 5, yang di PDF itu halaman 7. Silakan buka halaman 7. Itu muqaddimah dari penulis Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani, yang juga merupakan dosen di Universitas Islam Madinah. Beliau membawakan khutbatul hajah di kitab tersebut, kitab Ta'zimus Sunnah. Ini salah satu kebiasaan sebagian para ulama membuka kitab mereka dengan khutbatul hajah, sebagaimana Rasul dahulu membuka setiap kajian ceramah khutbah beliau dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah
dan seterusnya. Dan ini sudah pernah kita bahas dahulu di beberapa kajian tentang keutamaannya, kehebatannya, kedahsyatannya, serta makna yang terkandung di dalamnya. Ini nanti bisa didengarkan lagi kajian kita tentang syarah khutbatu al-hajah. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Qayyim As-Sahibani rahimahullah hafidhallah ta'ala, di muqaddimah ini beliau membahas tentang bagaimana sikap para salafus saleh, para sahabat tabi'in, yang mereka sangat mengagungkan sunnah Rasulullah SAW, membela mati-matian sunnah Rasulullah SAW. Kemudian beliau membandingkannya dengan keadaan umat Islam sekarang, atau sebagian umat Islam sekarang, yang diantara mereka ada yang tidak mengagungkan sunnah Rasul, bahkan mereka menghina, mencaci maki, memperolok sunnah Rasul SAW. Na'udzubillah min dzalik. Makanya itu salah satu motivasi beliau menulis kitab ini, Ta'zimus Sunnah, untuk memperingatkan mereka-mereka yang jatuh ke dalam pelecehan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Kemudian di muqaddimah ini juga beliau membahas tentang makna as-sunnah yang beliau inginkan dalam judulnya Ta'zimu as-sunnah. Jadi itu secara global isi muqaddimah penulis. Ya, kita baca, mungkin metode kita dalam mengkaji kitab ini, kita baca yang memang perlu untuk disyarah, dijelaskan, kita jelaskan lagi. Kalau tidak, kita lewati, kita baca saja. Kata beliau setelah membawakan khutbatul hajah wa ba'du, fa innallaha arsala rasulahu sallallahu alaihi wasallam ilan nasi liyubayyina lahum ma nuzila ilaihim. Sesungguhnya Allah mengutus Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW, kepada manusia untuk menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka dari ayat-ayat Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah SAW. Itu tugasnya Rasul, menjelaskan kepada umat manusia wahyu yang telah Allah turunkan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Rasul mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan syirik kepada cahaya tauhid, dari kegelapan bid'ah kepada cahaya sunnah, dari kegelapan maksiat kepada cahaya at-ta'ah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah mengutus Rasulnya untuk menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Dan harus kita yakin, tidak ada jalan yang lurus kecuali jalan yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus tersebut pasti itu jalan kesesatan. Famada ba'dal haqqi ila dhalal. Wa aujaba alaihim ta'atahu wa mahabbatahu wa ta'zirahu wa tawqirahu. Dan Allah mewajibkan kepada umat manusia untuk mentaati Rasul, untuk mencintai Rasul, dan untuk mengagungkan Rasul, menghormati Rasul SAW sesuai dengan kedudukan beliau. Ini kewajiban setiap muslim dan muslimah terhadap Rasul SAW, mencintai, mengagungkan, menghormati, dan juga mentaati Rasul SAW. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'allaha wa ati' rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Wa qala Rasul SAW, Rasul bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidi wa waladi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Rasul, lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan dari semua manusia. Ini kewajiban kita, mencintai Rasul dan mentaati Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad akhadha bihada as-sahabatu radhiyallahu anhum wa saru alaihi. Dan inilah yang telah dipraktekkan oleh para sahabat Ar-Rasul SAW. Mereka adalah orang yang paling cinta kepada Rasul. Mereka adalah orang yang paling mengagungkan Rasul. Mereka adalah orang yang paling taat kepada
ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasaru alaihi. Fakanu Rasul sallallahu muhibbin ta'iin. Mereka adalah orang yang sangat cinta kepada Rasul, taat kepada ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dalam sejarah para sahabat terhadap sunnah Rasul ini tidak diragukan lagi. Ya, kalau kita ambil contoh yang sangat luar biasa dari Al-Khalifah Rasyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana beliau ketika Rasul meninggal dunia, beliau diangkat sebagai khalifah kaum muslimin. Kemudian orang-orang Arab Badui murtad di sekitar kota Madinah. Ya. Kemudian ada sebagian sahabat memberikan masukan agar pasukan Usama yang ada di negeri Syam, yang diutus oleh Rasul sebelum beliau meninggal dunia, untuk dipulangkan ke kota Al-Madinah. Namun Abu Bakar As-Siddiq tidak mau, dalam rangka untuk ittiba kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Dikala genting seperti itu, beliau yakin ittiba kepada Rasul itu barokah, ittiba kepada Rasul itu pasti membawakan kebaikan di dunia wal akhirah. Dan betul, pasukan Usama menang di negeri Syam. Orang-orang Arab Badui yang murtad di kota Madinah, yang mau menyerang kota Madinah, itu kalah sebelum berperang. Itulah para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula kisah bagaimana ketika turun ayat haramnya khamr, minuman keras. Mereka tidak bertanya, tidak bertele-tele, tidak bertanya apa hikmahnya, namun langsung mereka sami'na wa ata'na. Itulah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu salah satu kiat meraih kejayaan umat ala sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin umat akan jaya kecuali dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sunnatuhu wa qauluhu wa hadiyuhu muqaddamatan indahum ala kulli syai'. Dan sunnahnya Rasul, ucapannya Rasul, petunjuknya Rasul lebih didahulukan oleh para sahabat dibandingkan ucapan manusia, dibandingkan petunjuk semua manusia, aturan manusia. Para sahabat selalu mendahulukan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatlah yang pertama kali mengamalkan firman Allah. Surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kalamun Nabi sallallahu huwal awwal la yuqaddam alai kalamu ahadin minal bashar kainan man kana. Sabda Rasul itulah yang harus didahulukan, tidak ucapan manusia yang lainnya, siapapun mereka. Dan ini adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah, manhaj firqatun najiyah, bahwasanya firman Allah, sabda Rasul itulah dalil, itulah hujjah, itulah timbangan untuk menimbang semua ucapan manusia. Adapun ucapan manusia, entah itu ulama, entah itu seorang imam, seorang ustadz, seorang kiai, seorang tokoh agama, harus ditimbang lagi dengan firman Allah, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibalik. Kanu ala sunnat, kanu ani sunnati munafihin. Mereka para sahabat membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaha hamin, mereka lah yang menjaga sunnah Rasul. Fa idza ra'u ahadan yu'ariduha aw yastahzi'u bi syai'in minha qasdan aw bi ghairi qasdin wabakhu wa qara'u wa zajaru thumma hajaru. Mereka para sahabat Rasul SAW, kalau melihat ada seorang yang menentang sabda Rasul, memperolok sabda Rasul, sunnah Rasul, entah sengaja atau tidak sengaja, mereka langsung keras, tegas, mencelanya, bahkan hajaru, memboikotnya, la yukallimunau, tidak mengajaknya bicara, wa la yusakinunau, tidak mau bermesraan dengannya, wa qad yadribuna, bahkan sampai memukulnya, au yaqtulunahu riddatan au ta'ziran. Kalau mereka jadi penguasa, mereka akan memberikan sanksi berupa membunuh orang yang menghina ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu diri, kalau bukan penguasa tidak boleh bermain
ya seenaknya dengan menggunakan kekuasaan atau tangan dalam menahi mungkar. Sebagaimana kata Rasul, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, di antara yang mungkar adalah memperolok sunnah Rasul SAW, maka kalau punya kekuatan rubahlah dengan tangannya. Ini bagi para penguasa. Kalau tidak bisa dengan lisan, dengan nasihat, ya dengan keras memberikan peringatan. Nanti akan dibawakan oleh penulis beberapa kisah bagaimana para salaf mereka keras tegas kepada orang-orang yang memperolok sunnah Rasulullah SAW. Tidak summum bukmun umyun, ya. Kemudian kata beliau, wa bidzalika hamau sunnah an kaidil kaidin wa udwanil mu'tadin. Maka dengan itulah mereka para sahabat menjaga sunnah Rasul dari rekayasa, jahat, makar-makar musuh-musuh Islam dan musuh-musuh as-sunnah. Wa kanu biwajibin nasiha li Rasulullah SAW qaimin. Mereka menjalankan ad-dinu nasiha. Agama adalah nasihat, diantaranya nasihat untuk Rasulullah SAW dengan membela sunnah Rasulullah SAW, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, akhlak, muamalah, dakwah dan seterusnya. Tsumma ja'a ba'dahum at-tabi'un. Kemudian datang setelah mereka para tabi'in, murid para sahabat. Fasaru ala tariqihim wa hadzau hadwahum. Mereka pun para tabi'in mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Makanya Rasul memberikan pujian emas kepada generasi-generasi tersebut, para sahabat dan para tabi'in dan juga para tabi'ut tabi'in. Sebagaimana kata Rasul, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian yang setelah mereka para tabi'in. Kemudian setelah mereka para tabi'in. Kenapa Rasul memuji mereka? Karena mereka para sahabat yang betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan hadis Rasulullah SAW, dan mereka membela mati-matian as-sunnah, ya, ajarannya Rasulullah SAW. Hatta idza ba'da zaman wa tala bin nasi al-ahdu wa dha'ufal iman wa kathral khabath wan nifaq wa qallal wara' tajarra'a katsirun minan nas 'alal qawli wal kalam. Namun setelah waktu ini terus berjalan, semakin jauh dari zaman kenabian, ya, wa dha'ufal iman, iman mulai menurun, dan banyak kebusukan-kebusukan dan kenifakan, kemunafikan, ya, banyaknya orang-orang yang, ya, sebagaimana kata peribahasa kita, serigala berbulu domba, atau sekarang muncul serigala berbulu sapi dan seterusnya. Wa kathral khabas wan nifaq. Ketika muncul banyak kekejian, muncul banyak kebusukan dan kemunafikan. Wa qallal wara', dan sedikit orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajarra'a katsirun minan nas 'alal qawli wal kalam. Banyak orang-orang yang lancang bicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Mereka tidak punya rem untuk berucap sehingga memperolok sunnah Rasulullah SAW. Faqala kullun bihawa. Semua orang yang jauh tadi dari sunnah Rasul berbicara dengan hawa nafsunya. Wa takallam bima la yardahullah wa rasuluh. Mereka pun berbicara tidak sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Wa fi hadzal zaman, zamanil fitan allati raqiqu ba'daha ba'dan. Dan di zaman ini, di akhir zaman ini, zaman yang penuh dengan al-fitan, sebagaimana yang telah Rasul kabarkan. Rasul mengatakan di antara tanda hari kiamat banyak bermunculan al-fitan, fitnah, dai-dai penyesat umat, fitnah munculnya kelompok-kelompok sesat, fitnah banyaknya syubuhat, banyaknya orang-orang yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat. Muncul banyak al-fitan, yuraqiq ba'duha ba'dan,
yang sebagiannya ya itu ya lebih besar daripada yang sebelumnya. Itulah semakin lama semakin dahsyat fitnah akhir zaman ini. Ra'ainal ajaib wal adhaim. Kata Syekh, kata penulis buku ini, kami melihat keanehan-keanehan, hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh, yang sangat luar biasa dahsyatnya. Bahkan kita lihat bukan hanya dari orang-orang yang tidak mengaku ahli sunnah atau mengaku as-salafi, bahkan yang juga mengaku ahli sunnah salafi, mereka pun ada oknum-oknum yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, dari akidahnya Rasulullah SAW. Hal-hal yang aneh-aneh dan nyeleneh-nyeleneh. Ra'aina umuran la yasau ahadan as-sukutu anha bihalin. Dan kita melihat hal-hal yang tidak boleh seorang pun untuk diam. Kata beliau, ra'aina umuran la yasau ahadan sukut anha bihalin. Namun sangat disayangkan terkadang banyak orang yang salah timbangannya, rusak timbangannya. Ketika melihat ada khilaf ijtihadi, mereka teriak kemana-mana, caci makian keluar dari mulut mereka. Tapi ketika ada dari golongan mereka yang menyimpang dalam masalah akidah, bahkan dalam masalah yang sangat amat terang benderang, masalah tauhid asma wa sifat, tidak bolehnya meramal nasib seseorang, itu syirik dalam tauhid asma wa sifat. Kenapa mereka diam, summun bukmun umyun? Naudzubillah min dzalik. Apakah karena satu organisasi, apakah satu ormas, apakah karena satu gelar doktor dan sebagainya? Naudzubillah min dzalik. Inilah kata beliau, kita lihat banyak hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh, bahkan dalam hal yang sangat terang benderang sekali. Famin dzalika, di antara yang nyeleneh-nyeleneh tersebut, as-sukhriyatu wal istihza'u bi sunnatin nabawiyah, memperolok sunnah Rasulullah SAW, wa mu'aradatuha bil uquli wal ara, menentang sunnah Rasul dengan akal, dengan logikanya. Ini yang kita lihat bukan hanya di luar sana, bahkan di dalam orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengaku dai salafi, menentang sunnah Rasul dengan akal, dengan logikanya. Kalau kita berdakwah tauhid sekarang di tengah-tengah kaum muslimin, ini adalah suatu kedzaliman, seolah-olah ini menyamakan kaum muslimin dengan orang Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Rasul yang mengajarkan Mu'ad bin Jabal, falyakun awwala ma tadum la syahadatu alla ilaha illallah. Ini sunnah Rasul dalam berdakwah, memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid. Dan itu yang dipahami oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun mad'u yang didakwai adalah kaum muslimin. Karena sebabnya sama, masih banyak kesyirikan di tengah-tengah manusia, entah di tengah-tengah yang mengaku muslim ataupun apalagi yang kafir dan seterusnya. Maka sekali lagi, ini yang harus diperhatikan. Sunnah Rasulullah SAW jangan ditentang dengan akal Anda yang picik. Naudzubillah min dzalik. Waraghabat wal adat. Sunnah Rasul ditentang dengan adat kebiasaan, atau kata orang sekarang kearifan lokal. Naudzubillah min dzalik. Ini sama dengan orang-orang musyrikin zaman jahiliyah, menentang firman Allah, sabda Rasul dengan adat istiadat, warisan nenek moyang. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila orang musyrikin diseru untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan, cukup apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, meskipun nenek moyang mereka la yaqilun, tidak berakal, tidak pula mendapatkan petunjuk. Kasukhriyati wal istihza bil lihya, di antara yang diperolok oleh orang-orang tersebut yaitu al-lihya, jenggot. Bahkan tokoh mereka yang mengatakan kalau jenggot itu semakin panjang, semakin goblok. Naudzubillah min dzalik. Ini pelecehan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berjenggot. Sebagian para anbiya mereka juga berjenggot, para sahabat. Bahkan tokoh mereka sendiri. Naudzubillah min dzalik kalau diperolok. Nanti akan disampaikan apa hukumnya memperolok sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan orang berjenggot seperti
kambing misalnya. Naudzubillah min dzalik. Ini menghina sunnah Rasul, ini menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah mengancam, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, memusuhi ajaran Rasul, maka dia akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa raf'ir rajul thawbahu fawqal ka'bain. Demikian pula memperoleh orang-orang yang cingkrang celananya demi mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan orang yang cingkrang itu seperti orang yang kebanjiran. Naudzubillah min dzalik. Atau kurang kainnya dan seterusnya. Ini sekali lagi fenomena yang kita lihat di zaman sekarang ini. Wa hijabil mar'ah. Demikian pula memperoleh cadar atau jilbab yang panjang. Ini juga termasuk menghina agama Allah, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bercadar dikatakan seperti ninja atau yang lainnya, atau menyamaratakan semua yang bercadar itu teroris. Naudzubillah min dzalik. Bedakan, teroris itu sesat, Islam bukan teroris bukan dari Islam, namun cadar adalah ajaran Islam, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran para as-sahabiyat, Wasiwak, demikian pula memperoleh siwak. Rasul mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak sebelum mereka salat. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sering kita sampaikan, tidak semuanya yang bersiwak itu akidahnya akidah Rasul SAW, atau di atas akidah Rasul SAW, atau dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Bersiwak tapi akidahnya sesat, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak mempersoalkan masalah siwaknya. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita jangan tertipu. Kalau orang itu bersiwak pasti Ahlussunnah, tidak mesti. Meskipun itu adalah sunnah Rasul SAW. Karena yang membedakan orang itu Ahlussunnah atau bukan, di antara yang paling utama adalah al-aqidah. Al-aqidah, apakah akidah mereka sama dengan akidah Rasul ataukah tidak? Samakah akidah mereka dengan akidah para sahabat ataukah tidak? Sekali lagi harus kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, berikan sesuatu pada porsinya. Siwak termasuk sunnah Rasul SAW. Namun itu bukan ciri utama ahli sunnah wal jamaah yang membedakannya dari ahli al-bid'ah. Banyak ahli bid'ah yang juga bersiwak. Kita tidak sekali lagi mempersoalkan masalah siwaknya. Kita katakan itu sunnah Rasulullah SAW. Tapi nggak semuanya orang yang memakai siwak itu ahli sunnah wal jamaah. Wassalat ila sutratin. Di antara sunnah Rasulullah SAW itu salat menghadap ke sutrah. Ada pembatas. Sebagaimana kata Rasul, la tusallu illa ila sutrah. Janganlah salat kecuali ada sutra penghalang di depan. Wa ghairu dzalik, dan masih banyak lagi sunnah-sunnah Rasul yang diperoleh. Apalagi kalau berbicara masalah poligami, naudzubillah min dzalik. Bukan hanya yang di luar sana, bahkan yang mengaku ahli sunnah. Bahkan akhwat-akhwat yang bercadar katanya salafiyah, tapi kalau sudah masalah poligami, naudzubillah min dzalik, memperolok, membenci. Bahkan kalau ada saudarinya yang melaksanakannya, inginnya untuk diusir dari asramanya, dari lingkungannya, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi adalah bentuk tidak adanya pengagungan kepada sunnah Rasul SAW. Bahkan naudzubillah min dzalik, kalau sampai ada kebencian terhadap sunnah Rasul atau bahkan memperoleh sunnah Rasul tersebut, bisa murtad dari Islam. Nggak ada artinya dia bercadar. Karena apa? Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tahtazi'un la ta'tari qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulullah kalian memperoleh? La ta'taru, jangan minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Allah mengatakan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum. Yang demikian itu karena mereka membenci syariat Allah, syariat Rasul, sunnahnya Rasul, maka gugur semua amal ibadah mereka. Maka berhati-hati. Sekali lagi, yang paling penting pertama kali bagaimana ta'zimus sunnah dalam hati. Karena praktek di luar
ya, atau casingnya meskipun sunnah, tapi kalau batinnya membenci salah satu sunnah Rasul, di antara tadi masalah poligami, maka hati-hati, faqad habita amaluh, bisa gugur semua amal ibadahnya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, fatasma man yasif tilkal a'mal bi awsafir radi'ah. Engkau mendengar orang-orang sekarang ini mensifati amal-amalan tadi dengan sifat-sifat yang buruk. Ya, orang pakai atau berjenggot dikatakan seperti kambing, teroris. Ya, sekali lagi kita katakan dan kita tegaskan, Islam berlepas dari teroris atau terorisme. Teroris dan terorisme bukan bagian dari Islam. Adapun ya, orang itu memelihara jenggot termasuk ajaran Islam, sunnahnya Rasul. Karena Rasul bersabda, auful liha wa jazus syawarib. Ya, pelihara jenggot dan cukurlah atau pendekkanlah kumis. Ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau orang itu memperolok jenggot, itu berarti memperolok Rasul dan memperolok sunnah Rasul SAW. Au yatahakam bima iltazama biha, atau orang itu nyinyiri, menyudutkan orang-orang yang berpegang teguh atau mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW tersebut. Falam yajid haula ma yamla'una bi faraghahum ila dhahik wal istihza biman amila bis sunnah wa hafadha 'alaiha. Maka mereka, orang-orang tersebut hanyalah mentertawakan, memperolok orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Fayaj'aluna mahallan li sukhriyatihim hazilin la'ibin. Mereka menjadikan sunnah Rasul sebagai bahan candaan, sebagai bahan sendagura dan permainan. Na'udzubillah min dalik. Fayasduq fi mislihim qauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh benar sabda Rasulullah SAW tentang mereka, wa innal abada la yatakallam bil kalimati min sukhtillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia berbicara yang mendatangkan kemurkaan Allah, sedangkan dia tidak menggubrisnya, tidak menyadarinya, yang dengan ucapannya itu dia bisa masuk ke neraka Jahannam. Naudzubillah min dzalik. Maka jaga alisan, jangan memperolok ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan menghina ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi dalam masalah al-aqidah. Wa yaghfal katsirun minan nas an amrin khatir. Banyak manusia yang lalai dari perkara yang sangat berbahaya. Bahkan kalau bisa katakan ini lebih berbahaya daripada wabah virus corona. Karena orang itu kalau sudah terkena virus istihza, memperoleh ajaran Rasul, ini bisa murtad dari al-Islam. Ancamannya kekal dalam api neraka. Ini lebih, sekali lagi, dahsyat, lebih berbahaya daripada bahaya virus corona. Wa yaghfal katsirun minan nas an amrin khatir. Banyak orang lalai dari perkara yang sangat berbahaya ini. Wa huwa annal istihza bid-din kufrun. Kata beliau bahwasanya memperoleh agama Allah itu kufur. Kufur besar, bisa murtad dari Islam. Sawa'an kana ala sabil la'ib wal hazal wal mizah. Bahkan meskipun dengan candaan orang itu memperoleh sunnah Rasulullah SAW, bisa murtad dari al-Islam. Sebagaimana dalam ayat surat At-Taubah yang kita bacakan tadi, mereka, orang-orang itu ketika ditanya, innama kunna nakhudu wa nal'ab wa la in sa'atahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Mereka ketika ditanya kenapa mereka memperolok para sahabat memperolok ajaran Rasul, mereka pun mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kita hanya bercanda saja, bergurau saja. Namun Allah tetap mengatakan qad kafartum ba'da imanikum. Au ala sabil jid, apalagi dalam keadaan serius. Fahuwa kufrun mukhrijun minal millah. Memperoleh ajaran Allah dan Rasul itu kekufuran yang bisa mengeluarkan dari al-Islam. Qala Ibnu Qudamah rahimallah, Imam Ibnu Qudamah berkata, man sabballaha ta'ala kafara. Barang siapa mencela Allah, maka dia kafir. Sawa'an kana mazihan au jadan. Entah dia sendah gurau atau dalam keadaan serius.
Wa kadzalika man istahza'a billahi ta'ala aw bi ayati aw bi rusuli aw kutubi. Demikian pula yang memperolok ya Allah, memperolok ayat-ayatnya, memperolok rasul-rasulnya atau memperolok kitab-kitabnya, maka dia kafir, keluar dari al-Islam. Maka berhati-hati, jaga lisan. Makanya Rasul mengatakan kuffa 'alaika hadza, jaga lisanmu. Walihada kumtu bi kitabati hadzal bahthi musyarakatan fit tahdhir min hadhihi dhahirati sayyi'ah. Oleh karena itulah aku menulis ya buku kecil ini sebagai bentuk untuk mentahdzir, ikut andil untuk mentahdzir, memperingatkan dari fenomena yang buruk, yang sangat jelek ini ya. Wa tanbi' ala khatariha, memperingatkan dari bahayanya, wa bayani mauqifil muslim min ashabiha, dan bagaimana ya beliau ingin menjelaskan juga dalam buku kecil ini sikap yang baik, yang bijak ya, bijaksana juga bijak sini ya, sikap bijak seorang muslim terhadap orang-orang yang memperolok ajaran Rasulullah SAW tersebut. Zakiran ba'dal ayat wal ahadits wal athar fi ahamiyati sunnah wa ta'zimiha ya. Dan beliau di buku ini menjelaskan sebagai dalil-dalil dari ayat, dari hadis, dari ucapan para salafus saleh tentang pentingnya sunnah, mengagungkan sunnah, wa ta'jil uqubati man aradaha au istahza bi syai'in minha wa mauqifis salafil ummah minhu ya, serta menjelaskan bahaya atau sanksi bagi yang menentang sunnah Rasul, yang memperolok sunnah Rasul, dan bagaimana sikap salah terhadap orang yang memperolok sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasan buku ini cuma ada 3 sebetulnya. Yang pertama, pentingnya mengagungkan sunnah. Yang kedua, sanksi bagi yang memperolok sunnah Rasul. Dan yang ketiga, sikap salaf terhadap yang memperolok sunnah Rasul. Jadi itu secara global isi dari kitab Ta'dhimus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qayyim As-Sahibani rahimahullah, hafidhallah ta'ala. Kemudian kata beliau, wa sa'aktasiru ala sardin nusus wa ba'di ta'liqatil a'immah, dan aku hanya meringkas ya dari sebagian nas-nas yang ada dan dari ucapan para imam-imam. Wahya kafir, ini insyaallah sudah cukup insyaallah. Fi tawdil haqqi wa bainil huda liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa syahid. Dan itu insyaallah sudah cukup untuk menjelaskan kebenaran, menjelaskan petunjuk bagi yang memiliki hati atau yang dia punya pendengaran atau yang mendengarkan dan dia menyaksikan. Wa in alaqtu bi syai'in ba'da dzalik fa huwa yasirun binisba lima dzakartu minan nusus. Dan kalau aku berikan komentar ataupun sarah singkat, itu hanya sedikit sekali jika dibandingkan dengan nas-nas yang ada dari ayat, hadis ataupun ucapan para salaf saleh. Wallahu as'alu an yanfa'ani bihi wa man balah. Dan aku mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan manfaat kepada aku dari apa yang telah aku sampaikan ini. Kemudian ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, penulis di sini di muqaddimah, di akhir muqaddimah membawakan makna as-sunnah ya. Wa tawdihan lil murad minas sunnah aqul. Adapun yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah laisal murad bi sunnah huna al muradif lil mandub wal mustahab al muqabil lil makruh fahasb. Yang dimaksudkan dengan sunnah ini bukanlah al-mustahab atau al-mandub ya, yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa, sebagaimana istilah para fuqaha dalam kitab-kitab fiqih. Tahiyatul masjid misalnya sunnah, salat tarawih itu sunnah. Bukan ini yang dimaksud ya dari kitab Ta'dhimu as-Sunnah. Meskipun itu salah satu bagiannya, tapi bukan makna dari kitab Ta'dhimus Sunnah. Jadi kalau kita mau perjelas lagi, seperti yang sering kita sampaikan juga dalam beberapa kajian, kata-kata as-sunnah itu jika dimutlakkan ada 4 maknanya. Yang pertama tadi disebutkan maknanya al-mustahab.
jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tinggalkan tidak berdosa. Ya. Kemudian yang kedua maknanya sinonim dengan al-hadis. Al-Quran dan sunnah. Maksudnya Al-Quran dan al-hadis. Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Walaisal murad kadzalik al-muqabilil Quran kama yaqulun ad-dalil minal kitab kada wa minas sunnati kada. Dan bukanlah maksudnya adalah ya al-hadis. Jika disampaikan kata-kata Al-Quran dan as-sunnah, maksudnya al-hadis, bukan itu maksud kata-kata ta'zimu as-sunnah di sini. Namun lebih umum dari itu semuanya. Jadi itu makna yang ketiga. As-sunnah maknanya al-mustahab, al-mandub. Yang kedua maknanya al-hadis. As-sunnah yang ketiga maknanya lebih umum dari itu semuanya, yaitu berkaitan dengan jalan hidupnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, as-sunnah maknanya adalah al-aqidah. Kata beliau, walakin al-murad bisunnah huna at-tariq wal hadyu, ay hadyu Nabi sallallahu wa tariqatu. Namun yang dimaksud dengan kata-kata ta'zimus sunnah di sini maksudnya adalah jalan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Alaikum bisunnati, pegang erat sunnahku, yaitu jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa amun yashmal al-wajib wal mustahab wa yashmal al-aqaid wal ibadati wal muamalat was suluk. Kata-kata sunnah dalam kitab ini, ta'zimus sunnah, mencakup yang wajib, yang mustahab, mencakup masalah akidah, ibadah, muamalat dan suluk, akhlak dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kata-kata sunnah yang dimaksud oleh penulis di sini lebih umum dari itu semuanya, yaitu artinya jalan hidup, metode hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ulama us-salaf, kata penulis, ulama salaf berkata, as-sunnah al-amalu bil kitabi wa sunnah wal iktida bi salihis salafi wa tibaul athar. As-sunnah maksudnya adalah mengamalkan Al-Quran dan as-sunnah al-hadis serta mengikuti jejak para salafus saleh, mengikuti al-athar. Nah, wa qala Abul Qasim al-Asbahani, Imam Abul Qasim al-Asbahani berkata, qala ahlul lughah as-sunnatu as-siratu wat tariqah. Secara bahasa, kata-kata as-sunnah itu artinya at-tariqah, jalan atau metode. Faqaluhum fulanun ala sunnah wa min ahli sunnah ay huwa muwafiqun litanzili wal athari fil fi'li wal qaul. Kalau dikatakan fulan itu di atas sunnah, fulan dari ahli sunnah, maksudnya orang itu ucapannya, perbuatannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna sunnah la takunu ma'a mukhalafatillahi wa mukhalafati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin sunnah itu bertentangan dengan firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan juga di sini ucapan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali berkata, wa sunnatu hiya tariqul masluk. As-sunnah adalah jalan yang diikuti. Fayashmal dalik at-tamasuk bima kana alaihi wa khulafa'uhu ar-rasyidun minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal. Jadi mencakup sunnah itu mencakup berpegang teguh dengan ajaran Rasul, ajaran para khulafa ar-rasyidin, baik dalam masalah akidah, amal ibadah dan ucapan. Wa hadhihi sunnatul kamilah. Inilah sunnah yang sempurna. Walihada kana salafu qadiman la yutlikuna isma sunnah illa ala ma yashmalu dzalika kullah. Oleh karena itulah para salafus saleh dahulu tidak memutlakkan kata-kata sunnah kecuali yang mencakup semua ini. Waruya makna dzalik anil Hasan wal Auza'i wal Fudail bin Iyad, dan inilah yang juga diucapkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Auza'i, Fudail bin Iyad. Jadi sekali lagi, di muqaddimah ini penulis menjelaskan bagaimana dahulu para sahabat dan para tabi'in mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasul, mengagungkan sunnah Rasul, membela mati-matian sunnah Rasul. Kemudian pembahasan yang kedua, bagaimana sebagian umat Islam sekarang di zaman fitnah ini mereka ada yang memperoleh ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau jelaskan juga hukum
memperalat sunnah Rasul itu kufur akbar, kufur besar. Dan yang terakhir kemudian beliau jelaskan apa maksud sunnah dalam kitab ini atau dalam judul kitab ini, Ta'zimu as-Sunnah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Lanjut saja pada bab yang pertama. Ya, kalau dicetakan di PDF itu kalau nggak salah halaman 12 ya. Kalau dicetakan saya halaman 11. Faslun fi ta'zimis sunnah. Ini yang kita sampaikan tadi. Pembahasan di kitab ini ada 3 tentang kewajiban mengagungkan sunnah Rasul. Ini bab yang pertama. Ya, bab yang pertama tentang fi ta'zimis sunnah. Penulis membawakan beberapa ayat dan nanti beberapa riwayat. Ya. Yang pertama, beliau membawakan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Apabila orang mukmin, tidak sepantasnya bagi orang mukmin dan mukminah apabila Allah telah memutuskan dan Rasulnya memutuskan suatu perkara untuk mereka punya pilihan yang lainnya. Ini kewajiban seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Misalnya Allah dan Rasulnya telah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu memiliki sifat istiwa. Allah punya sifat ulu, tinggi di atas langit, di atas arsy. Orang mukmin sudah mengikuti apa yang Allah telah tetapkan. Tidak mentakwil-takwilkan. Tidak mengatakan, maknanya itu menguasai, tidak. Ya, Allah istawa al-arsy, artinya Allah itu tinggi di atas al-arsy. Ketika Rasul mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti malam terakhir, yakin sudah Allah turun sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan turunnya makhluk, tidak ngeyel. Ya. Demikian pula ketika Allah dan Rasul memerintahkan kita untuk taat kepada waliul amr, jangan ngeyel sudah. Ati Allah wa ati Rasul walil amri minkum, kata Allah tadi. Demikian pula Rasul mengatakan usikum bitaqwal azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Ya. Pemerintah sekarang misalnya melarang mudik, ya. Maka sami'na wa ata'na. Ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Kalau kita taati, maka ini adalah bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemerintah memerintahkan kepada kita untuk tetap tinggal di rumah, ya. Untuk tidak keluar rumah kecuali kalau dalam keadaan betul-betul darurat. Maka kita taati, itu dalam rangka taat kepada Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pilihan Allah, pilihan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan ngeyel. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasulah faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Karena Rasul tidaklah memerintah kecuali dengan perintah Allah, kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam surat Al-Ahzab 21 Allah berfirman, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi diri kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ada suri teladan yang baik bagi kalian di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallahu katsir, dan dia menyebut Allah dengan banyak. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau kita lihat tafsir Imam Ibnu Katsir sangat indah ucapan beliau. Kata beliau, hadil ayah aslun fit ta'asi bi Rasul sallallahu fi aqwali wa af'ali wa ahwalihi. Ayat ini merupakan landasan kewajiban untuk kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, dan keadaan beliau, baik dalam masalah akidah, ibadah, dan sebagainya. Maka keliru kalau ada sebagian dai yang hanya menyempitkan ayat ini pada masalah akhlak saja. Kata Ibnu Katsir, ayat ini mencakup ittiba, mengikuti Rasul dalam segala hal, baik dalam ucapan, perbuatan, dan ahwal. Kemudian penulis membawakan surat An-Nur ayat 54, wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian mentaati Rasul, kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa ma'ala Rasul ilal balaghul mubin. Tidaklah Rasul diwajibkan kecuali hanya menyampaikan saja.
Kemudian surat An-Nur ayat 64, Allah mengatakan, "Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul, untuk mereka ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih. Ini ancaman bagi yang menentang, apalagi yang memperolok ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih di dunia fil akhirah. Naudzubillahi min dzalik. Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah 63, "Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim." Tidakkah mereka perhatikan bahwasanya barang siapa yang menentang Allah dan Rasul, maka baginya neraka jahanam, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kehinaan yang sangat besar. Naudzubillahi min dzalik. Ancaman yang luar biasa bagi yang menentang Allah dan Rasul, apalagi yang memperolok ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan siksa neraka jahanam, kekal di dalamnya. Dan itulah kehinaan yang sangat dahsyat. Kemudian dibawakan juga surat Al-Hujurat ayat yang kedua, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengeraskan suara kalian di atas suara Rasul SAW. Wala tajharu lahu bil qaul kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian di hadapan Rasul, sebagaimana sebagian kalian mengeraskan di hadapan sebagian yang lain. Maka akan gugur amal perbuatan kalian, sedangkan kalian tidak merasakannya atau tidak merasa. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, "Nadhartu fil mushaf fawajadtu fihi anna ta'at Rasul fi 33 mawdi'an." Kata Imam Ahmad rahimahullah, aku ketika memperhatikan mushaf Al-Quran, aku dapati ada 33 ayat Al-Quran yang mewajibkan taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini hanya disebutkan sebagian saja oleh penulis. Kata Imam Ahmad, ada kurang lebih 33 ayat yang intinya sama dengan yang kita baca tadi. Wajibnya taat dan mengagungkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu ada 3 redaksinya. Ada redaksi yang langsung memerintahkan, ati Allah wa ati Rasul, atau anjuran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang kedua redaksinya, bentuknya itu pujian dan pahala bagi yang mentaati Rasul SAW. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kalian mencintai Allah, maka taatilah Rasul. Taatilah aku, kata Rasul, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini bentuknya pahala dan pujian. Dan yang ketiga, bentuknya ancaman seperti dalam ayat tadi. Kemudian penulis membawakan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang surat Al-Hujurat ayat yang kedua tadi. Jangan kalian mengeraskan suara kalian di hadapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, mengomentari ayat tadi dengan ucapan beliau, "Fahadzaral mu'minin bin hubuti a'malihim bil jahri li Rasul sallallahu kama yajhar ba'dhum li ba'dhin." Allah dalam ayat tadi surat Al-Hujurat ayat yang kedua mentahdzir, memperingatkan orang-orang beriman dari gugurnya amal perbuatan mereka karena mereka mengeraskan suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Qayyim rahimahullah, "Walaysa hadza biriddah." Memang ini bukan kemurtatan. Orang itu mengeraskan suara di hadapan Ar-Rasul. Ini baik ketika Rasul masih hidup, kata ulama, atau Rasul ketika sudah meninggal dunia. Tidak boleh teriak-teriak misalnya di dekat pemakaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau terhormat, mulia, hidup ataupun telah meninggal dunia. Orang yang mengeraskan suaranya di hadapan Rasul, orang itu bisa gugur amal perbuatannya meskipun dia tidak murtad. Bal maksiat tuhbitul amal. Nah, itu maksiat yang bisa menggugurkan amal perbuatan. Wa sahibuha la yash'ur biha. Sedangkan pelakunya tidak merasa. Famadhan biman qaddama ala qali Rasul sallallahu wa hadi wa tariqihi qaula ghairihi wa hadihi wa tariqihi.
Kalau kata beliau, orang itu mengeraskan suara di hadapan Rasul bisa gugur amal perbuatannya, apalagi yang menabrak ucapan Rasul, sunnahnya Rasul, yang menentang ajaran Rasul SAW dengan ajaran selain Rasul SAW. Mendahulukan ucapan ustadznya di atas ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah min dalik. Rasul jelas-jelas mengatakan, "Falyakun awwala ma tad'u syahadatu ala ilallah." Jadikan dakwah pertama kali tentang tauhid. Kok masih ditentang? Harus dengan akhlak dulu, bukan dengan tauhid. Naudzubillah min dalik. Ini ancamannya bisa gugur amal perbuatannya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau orang itu mengeraskan suaranya di hadapan Rasul bisa gugur amal perbuatannya, ibadahnya, apalagi kalau dia menentang ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mendahulukan ucapan tokohnya, ustadznya di atas ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaysa hadza qad habita amalu wa huwa la yash'ur. Bukankah ini bisa menggugurkan amal perbuatannya, amal ibadahnya, wa huwa la yash'ur, sedangkan dia tidak merasa, tidak sadar. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Rasul jelas-jelas melarang kita untuk mencaci maki, menghina pemimpin kaum muslimin. Man ahana sultanal ahanahullah. Namun masih ngeyel. Mengatakannya panen dosa, meloroti umat Islam, mempermainkan namanya Jokowi dengan Jokowi. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi hati-hati dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala tadi. Faliyah dari ladina khalifun an amrihi antusibam fitnatun aw adzabun alim. Apalagi yang menghina, memperolok ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi sangat berbahaya. Ini sekali lagi bahan introspeksi bagi kita semuanya. Kemudian penulis membawakan hadis Irbad bin Sariyah yang sudah kita pernah kaji di kitab atau di kajian kitab Al-Ibana As-Sughra. Wa anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa adana Rasul sallallahu mau'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Fa qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi' fa'ausina. Kata Irbad bin Sariyah, Rasul sallallahu memberikan kepada kita wejangan yang sangat mendalam sehingga air mata kami bercucuran, hati kami bergemetaran. Fakulna ya Rasulullah, maka kami mengatakan ya Rasulullah ka'anna mau'idatu muwaddi'. Ya Rasulullah, ini seolah-olah wejangan perpisahan. Fa'ausina, berilah kami wasiat. Qala usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wa sam'i wa ta'a wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, dan untuk mendengar serta taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dia dari budak Ethiopia dalam riwayat yang lain. Fa inna man yasminkum fasa ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti dia akan melihat perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka pegang erat sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan pegang sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit erat dengan gigiran kalian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhkanlah diri kalian dari hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu sesat. Ini adalah wejangan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, berpegang teguh dengan sunnah Rasul, sunnah para khulafa rasyidin, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kebid'ahan. Dan ini yang sudah pernah kita sampaikan. Insya Allah ini juga merupakan 4 hal ini merupakan solusi untuk kita bisa cepat keluar dari wabah penyakit virus corona dengan bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dengan kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, mengikuti arahan-arahan aturan pemimpin kaum muslimin yang telah diumumkan, terutama pada saat-saat seperti ini harus kita mendengar dan taat kepada mereka. Ini juga solusi untuk kita bisa segera terlepas dari virus corona ini biidznillah taala. Kemudian kita berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, karena sunnah Rasul seperti safinatun Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh, marraqibah naja, barang siapa menaikinya dia akan selamat. Wa man takhallaf ana gharqa wa halak, namun barang siapa yang tidak menaiki perahu Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh, dia akan tenggelam dan akan
binasa. Kemudian kita menjauhi segala bentuk kebid'ahan. Maka itu sekali lagi termasuk solusi kita keluar dari wabah penyakit virus corona ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengentaskan penyakit ini, wabah ini dari kita semuanya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, setelah membawakan ayat dan hadis, penulis membawakan ucapan para sahabat Rasulullah SAW dan juga para salafus saleh. Di antaranya, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq berkata, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'mal bihi illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amri an azigha. Ya, Abu Bakar As-Siddiq berkata, aku tidak mau meninggalkan sedikit pun dari sunnah Rasulullah SAW, kecuali aku harus mengamalkannya, harus mengikutinya. Karena aku takut kalau aku meninggalkan sesuatu dari ajaran Rasul, aku akan tersesat. Ini komitmennya. Ya, Al-Khalifatul Rasyid yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Ya, beliau terbaik, beliau termulia karena selalu ittiba kepada ajaran Rasulullah SAW meskipun dikala genting yang kita ceritakan tadi. Maka ikutilah sejarah, ikutilah sirahnya para al-khulafa ar-rasyidin sebagaimana kata Rasul tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan bulan suci Ramadan, ini juga momentum bagi kita untuk kita lebih semangat lagi mengagungkan sunnah Rasul. Bulan Ramadan ini termasuk bulan untuk kita menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai berpuasa Ramadan, ya, kemudian membaca Al-Quran, karena Rasul dahulu istilahnya setoran bacaan kepada Jibril. Dalam riwayat, bahkan sebelum beliau meninggal dunia, beliau 2 kali khatam. Sebelumnya sekali khataman. Dan itu dilakukan di rumah. Demikian pula salat tarawih, salah satu sunnah Rasul. Dan itu tidak harus di masjid. Apalagi dikala ada penyebaran virus corona yang sangat ganas seperti ini. Sunnahnya Rasul juga sebagaimana yang kita sering sampaikan dari riwayat Imam Bukhari, kalau hujan saja Rasul memberikan keringanan, nggak salat Jumat, nggak salat berjamaah di masjid, apalagi salat tarawih juga sunnah Rasul. Makanya kalau ada azan, kalau ada hujan, azannya dari hayya salat diganti dengan sallu fi buyutikum sallu fir rihal. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira itu menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi ada udzur seperti ini. Sampai kapan? Sampai penyebabnya hilang. Ini sekali lagi termasuk sunnah Rasul, kita salat di rumah ketika ada udzur, ketika ada penghalang. Di antaranya tadi hujan deras, kemudian ada angin yang kencang, ada hawa yang sangat dingin, demikian pula apalagi adanya virus corona yang tidak kasat mata. Kemudian Allah Ibnu Battah ala hadza biqauli. Imam Ibnu Battah mengomentari ucapan Abu Bakar As-Siddiq tadi dengan mengatakan, hadza ya ikhwani as-siddiqul akbar yatakhawwafu ala nafsihi minaz-zagh. Wahai saudaraku, perhatikanlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau khawatir tersesat kalau beliau in khalafa syai'an min amri Nabi SAW. In huwa khalafa syai'an min amri Nabi SAW, kalau menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka harus juga kita merasa takut kalau kita menyimpang, kita akan binasa. Sedikit-sedikit kalau orang itu menyimpang akan jauh. Maka jangan pernah meremehkan. Famada asa an yakuna min zamanin adha alu yastazi'una bi nabiyyin wa bi awamirihi. Kata beliau, Abu Bakar As-Siddiq khawatir kalau sedikit saja meninggalkan sunnah Rasul akan tersesat. Lalu bagaimana dengan orang-orang sekarang yang mereka memperolok ajaran Nabi mereka, memperolok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Wa yatabahawna bi mukhalafatih, dan mereka berbangga kalau menyelisih ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaskharuna bi sunnati, bahkan mereka mencela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi masalah wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin.
Kadang ada orang-orang bahkan yang mengaku ahli sunnah, ketika mendengar kita menyampaikan wajibnya taat kepada pemimpin, kita sampaikan akidah ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, kemudian diperolok dengan mengatakan masa akidahnya tentang pemimpin kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Ini istihza terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bertobat sebelum mati. Kemudian kata beliau, wa yaskharuna bi sunnati nas'allaha ismatan minaz zalal wa najatan min su'il amal. Kemudian kata Imam Ibnu Battah rahimahullah, kita mohon kepada Allah keselamatan dari ketergelinciran kesalahan dan keselamatan dari kejelekan al-amal. Kemudian dibawakan oleh beliau ucapan Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah ucapan Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah, kemudian ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, la ra'ya li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada akal logika pendapat yang dipertentangkan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akal harus tunduk kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi, Rasul sudah mengajarkan metode dakwah itu pertama kali diprioritaskan dakwah kepada tauhid. Jangan pakai akal-akalan. Wah, kalau kita dakwah kepada umat Islam dengan tauhid dulu, maka umat Islam akan lari. Nanti umat akan menjauh dari dakwah. Ini menentang ajaran Rasul dengan akal. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan ajaran as-salaf. Kemudian kita tutup sesi pertama ini, kajian pertama ini dengan ucapan yang indah dari Abu Kilabah dan juga dari Imam Dhahabi. An Abi Kilabah rahimahullah ta'ala qala, Abu Kilabah berkata, idza haddatsa ar-rajula bisunnah faqala da'na min hadza wa hati kitaballah fa'lam annahu dhalun. Kata Abu Kilabah, seorang ulama salaf, apabila Anda menyampaikan hadis, menyampaikan sunnah kepada seseorang, lalu orang itu menjawab, sudah nggak usah menyampaikan sunnah, tapi cukup hanya dengan Al-Quran saja, maka kata Imam Abu Kilabah, ketahuilah orang itu sesat. Kalau hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran, yang disilakan dengan Al-Quraniyun. Naudzubillah min dzalik. Orang itu sesat kalau tidak mau menerima sunnah Rasul SAW, hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran. Karena nggak mungkin orang itu bisa paham Al-Quran tanpa sunnah Rasul. Bagaimana dia akan bisa sholat duhur kalau nggak pakai sunnah Rasul 4 rakaat? Kemudian dikomentari oleh Imam Az-Zahabi, ucapan Abu Kilabah tadi ditambahi komentar oleh Imam Zahabi dengan mengatakan, wa idza ra'aital mutakallim al-mubtadi' yaqul da'na minal kitab wal ahadisil ahad wa hatil akal fa'lam annahu Abu Jahlin. Ini ucapan yang nggak tahu dikatakan lemah lembut atau sangat lembut sekali ini. Kata Imam Dhahabi, apabila Anda melihat seseorang dari ahli kalam, filsafat, orang-orang filsafat, ahli kalam, ahli bidah, dia mengatakan, jangan kita disampaikan Al-Quran dan hadis ahad, cukup berikan kami pendapat akal logika. Maka kata Imam Dhahabi, fa'lam annahu Abu Jahal, ketahuilah orang itu adalah Abu Jahal. Kenapa demikian? Karena orang-orang musyrikin jahiliyah itu adalah penuhan akal. Mereka menentang firman Allah dengan akal. Mereka mengingkari hari kebangkitan dengan apa? Akal mereka. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramin. Mereka mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Mereka menentang hari kebangkitan dengan akal mereka. Maka ketahuilah orang itu kalau tidak mau pakai ayat, nggak mau pakai hadis ahad, hanya pakai akal, dia adalah Abu Jahal. Wa idza ra'aita salikat tauhid yaqul. Kalau ada orang yang as-salik at-tauhid, kalau istilahnya tasawuf, orang itu mengatakan da'na minal naql wa minal aql. Nggak usah pakai ayat, nggak pakai hadis, nggak usah pakai akal. Wa hati dzauq wal wajad, cukup hanya dengan perasaan. Ini agama baper istilahnya. Agama hanya berdasarkan perasaan. Fa'lam annahu iblis.
Kata beliau, maka ketahuilah orang itu iblis. Na'udzubillah min dalik. Agama dengan apa? Perasaan. Wah, masa boleh nikah dengan sepupu? Na'udzubillah min dalik. Islam membolehkan kok. Pakai perasaan dalilnya nggak enak. Masa nikah dengan mantan istri teman sendiri? Ini baper, agama baper. Padahal Islam menghalalkan. Maka kata beliau, kalau orang itu mengatakan demikian, agamanya pakai perasaan, fa'lam anau iblis. Maka kata dia adalah iblis. Agamanya berdasarkan apa? Perasaan. Bukan pakai qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam anau iblis qad dhahara bi surati basyarin. Katakanlah orang itu adalah iblis yang muncul dalam bentuk muka manusia. Qad halafi fa idza jabanta min fahrub. Kalau engkau takut kepada orang itu, larilah, menjauh, karena dia iblis, berbahaya, syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Wa illa fasra'hu. Namun kalau engkau berani, banting dia. Wabruk ala sadrihi. Kemudian tindihilah dadanya, waqra ali ayatal kursi. Kata Imam Dhahabi, kemudian engkau bacakan ayat kursi kepadanya, diruqyah orang-orang yang menentang ayat dan hadis hanya dengan perasaannya. Itu diruqyah, itu kayak iblis, atau kesurupan iblis. Wahnukhu, bahkan cekik dia. Ini kalau kita punya kekuasaan, punya kekuatan. Namun paling tidak harus tegas keras kepada orang-orang yang tadi atau yang sesat dan menyesatkan tadi. Bukan malah bermesraan, bukan malah diiklankan di medsos untuk jadikan sebagai public figure. Meskipun niatnya baik, tapi jangan sampai ahlul bid'ah dijadikan public figure sebagai suri toladan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan perdana kitab Ta'dhimus Sunnah wa Mauqifus Shalah mimman arada aw istahza'a bi syai'in minha oleh Syekh Abdul Qayyim As-Sahibani hafizallahu taala. Wallahu taala a'lam. Ya, kita coba jawab pertanyaan yang sudah masuk. Apakah menampakkan nikmat Allah termasuk riya? Tidak, selama niatnya untuk bersyukur kepada Allah. Dan itu bahkan termasuk perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun tentang nikmat Allah maka ceritakan. Boleh. Innallaha yuhibbu an yura atharu nikmati ala abdihi. Allah suka, kata Rasul, untuk ditampakkan nikmatnya kepada hambanya tersebut. Namun innamal a'malu binniyat. Amal tergantung kepada niat. Kalau niatnya untuk pamer, dipuji dan seterusnya, beda. Namun kalau niatnya untuk mensyukuri nikmat Allah, itu termasuk melaksanakan perintah Allah, berpahala. Memang bedanya tipis. Innamal a'malu binniyat. Apakah membantah penyembah kubur termasuk takfiri? Tidak, selama tidak gegabah mengkafirkan orang perorangannya. Bedakan antara kita kritik, membantah ucapan atau perbuatan yang syirik, yang kufur besar, dengan kita menjatuhkan vonis kafir kepada pelakunya. Kewajiban kita adalah watawasabil haq watawasabi as-sabar. Kita wajib untuk memperingatkan umat dari bahaya syirik. Di antaranya menyembah kuburan keramat, menyembah para wali, itu syirkul akbar. Dengan apapun model namanya, tawassul ngalah barokah dan seterusnya, itu syirkul akbar. Adapun pelakunya, ini stop dulu, jangan dikafirkan. Yang berhak mengkafirkan adalah hakim-hakim di pengadilan syariat. Jangan ikuti orang-orang yang terkena virus khawarij, takfiriyin, yang tidak ada udzur bil jar langsung dikafirkan. Hati-hati, muncul sekarang virus tidak ada udzur bil jar secara mutlak, mengkafirkan langsung, seolah-olah dia adalah ulama padahal dia adalah ngelama. Apa kitab yang bagus yang membahas tentang akidah kepada pemimpin khususnya? Sudah sering kita sampaikan kajian tentang hal ini. Di antara yang paling bagus adalah kitab Mu'amalatul Hukam fi Dha'ul Kitab wa Sunnah, karya Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala, yang alhamdulillah
sudah pernah kita kaji dahulu. Dan itu ada ringkasannya ya, kalau mau itu ada ringkasannya juga. Bagaimana menyikapi seorang dai kita katanya sampaikan sunnah saja, jangan sampaikan bid'ah, alasannya masyarakat masih banyak yang belum tahu sunnah. Ini menyimpang dari ajaran Rasul SAW. Rasul sendiri mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Apakah cukup Rasul hanya mengatakan demikian? Rasul mengatakan iyyakum wa muhdatsati al-umur. Ya, hati-hati dengan dai-dai yang sok ya bijak tadi, padahal ini ucapan yang jelas-jelas menentang Rasul dengan akalnya. Ini salah satu dai meskipun mengaku sunnah namun menyimpang dari sunnah Rasul SAW, terutama dalam masalah metode dakwah. Nah, ya, dai-dai yang menyeru kepada caci maki kepada pemimpin kaum muslimin yang menyimpang dari akidah sahihah, ya, maka tinggalkan mereka ini karena ya, kalau antum mau selamat dari syubhat-syubhat mereka. Bagaimana menempatkan antara kasih sayang dengan sikap tegas terhadap pelaku bid'ah? Ya, sebagaimana misalnya kita katakan kepada mereka, kita kasih sayang kepada anak kita, bukan berarti kita diam. Ya, kalau mereka misalnya mau anak yang berusia misalnya baru 6 tahun, 5 tahun megang pisau, ya, justru karena kita kasih sayang kepada mereka, kita ambil pisau itu, kita jauhkan dari mereka. Maka demikian pula kita kasih sayang kepada umat Islam, ya, ruhama bainahum. Ya, maka dengan apa? Menjauhkan mereka dari bahaya. Di antara apa? Bahaya syirik, bahaya bid'ah. Justru yang nggak memperingatkan mereka dari bahaya syirik, bahaya bid'ah, itu nggak kasih sayang kepada kaum muslimin. Kenapa masih ada yang sulit untuk memakai celana model cingkrang? Ya, tanya mereka. Kenapa kok sulit? Ya, padahal itu sangat nyaman sebetulnya. Bahkan sekarang orang-orang yang mengaku ya artis-artis saja sudah mengikuti ya kita yang cingkrang, ya, meskipun nggak tahu niat mereka, cuma isinya mudah, bisa. Ya, orang itu berpenampilan ya istilahnya indah dengan cingkrang tadi. Ya, namun istilahnya innamal a'malu binniyat. Kapan doa berbuka puasa dibaca? Ya, pas ketika kita selesai meneguk segelas air atau meminum atau memakan ya kurma misalnya. Zabat dhamma wa abtalatil urq wa thabatal ajru insyaallah. Apakah kita boleh mengambil ilmu dari dai hizbiyah? Tidak boleh. Ya, mereka sesat dan menyesatkan. Apakah tidak bertanya melewati batas 3 hari kepada al-ahwa itu diperbolehkan? Iya, boleh. Nanti akan kita sampaikan di pembahasan yang terakhir bagaimana sikap salaf terhadap orang-orang yang memperolok sunnah Rasul SAW, menentang sunnah Rasul. Mereka menghajar, memboikot, tidak mau bicara sampai mati. Ya, ini beda dengan masalah larangan Rasul tidak berbicara lebih dari 3 hari. Itu kalau hanya berkaitan dengan masalah urusan dunia. Namun dalam masalah urusan akidah, manhaj, dalam urusan agama boleh lebih dari itu. Bahkan Rasul pernah menghajar sahabat beliau sampai lebih dari 40 hari. Itu menunjukkan kalau permasalahan dunia ini tidak boleh lebih dari 3 hari. Namun kalau permasalahannya urusan agama boleh lebih dari itu. Apakah boleh sholat tarawih diakhirkan? Iya, boleh. Ya, sebagaimana sholat tahajud boleh dia diakhirkan. Nah,
Belakangan ini banyak yang mencela pemimpin terkait karena permasalahan kata mudik dan pulang kampung. Apakah kita boleh membela, memberi udzur kepada pemimpin? Iya. Ya, harus kita apa? Betul-betul menghormati pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh kita apa? Menjelek-jelekkannya. Ya, tetap kita taat dan mendengar perintahnya yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan virus khawarij, virus kelompok takfirin, hizbiyin, harokiyin, atau virus dai-dai yang mencela-menceli. Ya, kadang sana, kadang ke sini, ya, kadang mencela, kadang memuji. Hati-hati. Ya, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, la khaira fi rajulin mutalawwinin. Tidak ada kebaikan pada diri orang yang bunglon, yang mencela-menceli, yang tidak ada konsisten dalam akidah ataupun manhajnya. Terkadang membela pemimpin, kadang mencela. Hati-hati ya dari orang-orang yang mudzabdzabin. Ya, saya rasa ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di hari Ahad berikutnya sebelum zuhur jam 10 insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.